Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan juga dimudahkan dilancarkan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa ketemu dengan Anda semuanya dalam mata kuliah aplikasi komputer grafis. Dan tak terasa sekarang sudah menginjak pertemuan ke-13. Namun sebelumnya di pertemuan ini nanti kita akan bahas hal-hal teknis yang mungkin ini ada kaitannya dengan pengerjaan soal ujian tengah semester. Rahan Mekhan. Saya akan coba untuk share screen ya. Nah, di sini apakah Anda pernah mendapatkan soal untuk UTS? Belum? Dari matkul lain, Pak. Enggak, dari matkul ini. Oh, Aplikasi belum. komputer grafis, belum ya? Belum, Oke, Pak. kalau gitu saya share ya. Saya share, kemudian nanti di sini soalnya apa? Kita akan lihat dan akan dibaca. Nah, ini instruksi tugasnya, begitu kan? Nah, di sini ada skenario soal praktek ya, untuk branding produk UMKM di media sosial. Itu. Anda bekerja sebagai desainer grafis freelance. Nah, freelancer artinya bebas ya, dan mendapatkan klien dari UMKM lokal yang ingin meningkatkan branding produk atau jasanya di media sosial. Produk atau jasa yang ditawarkan UMKM ini adalah makanan ringan sehat yang ditargetkan untuk konsumen berusia 18 sampai dengan 35 tahun. Klien ingin meningkatkan kesadaran merek dan interaksi dengan calon pelanggan melalui media sosial. Nah, jadi yang ditawarkannya apa produknya? Produknya adalah, nah di sini adalah makanan ringan sehat ya. Oke. Nah, silakan. Nah, Anda di sini karena makanan ringan sehat ini tentunya adalah banyak. Jadi untuk nama produknya silakan nanti Anda tentukan gitu kan ya. Yang jelas di sini adalah temanya adalah makanan ringan sehat. Apa tugasnya? Anda diminta untuk merencanakan branding dan menjalankan kampanye media sosial. Tugas yang harus Anda lakukan meliputi yang pertama adalah membuat desain brief sebagai panduan untuk menentukan konsep visual, tune, dan tujuan branding. Kemudian yang kedua, membuat kalender konten untuk media sosial selama 1 bulan ke depan ya. Jadi kalender kontennya 1 bulan. Dengan fokus pada keteraturan dan variasi konten yang dapat meningkatkan interaksi. 3, membuat desain grafis dan memposting 3 konten di media sosial. Pilih salah satu platform seperti Instagram, Facebook, TikTok sebagai peluncuran kampanye. Nah ini ya, ini adalah tugas yang diminta. Nah kemudian di sini ada langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas ini. Nah yang pertama membuat desain brief. Buat desain brief mencakup ada identitas visual, pilihan warna, kemudian font, gaya yang sesuai dengan karakter produk makanan ringan sehat. Kemudian yang kedua tentukan pesannya, pesan utamanya apa? Nah misalkan camilan sehat di setiap waktu ini misal ya.
Anda, tapi boleh nggak yang lain? Ini karena ini misal berarti ya tidak perlu sama persis seperti ini. Berarti kita boleh yang lain dengan catatan menonjolkan manfaat sehat dan mudah ya dari ini, dari camilan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah target audiensnya. Siapa? Di sini sudah ditentukan. Usianya lah 18 sampai dengan 35 tahun. Gaya hidup sehat, aktif di media sosial. Tujuan brandingnya, nah, peningkatan jumlah pengikut. Nah, jadi untuk meningkatkan jumlah pengikut, interaksi di media sosial dan kesadaran mereknya. Ini adalah tujuan branding. Nah, nanti silakan yang kedua adalah buat kalender konten untuk 1 bulan. Susun kalender konten selama 4 minggu dengan konten beragam. Jadi artinya bebas ya, bebas. Nah, kemudian tipe kontennya nanti bisa berupa gambar, kemudian video, audio, atau karosel dan lain sebagainya ya. Nah, adapun di sini ya jenis-jenis kontennya ada konten edukasi. Jadi bisa menjelaskan tentang fakta, tentang bahan-bahan sehat. Kemudian ada konten promosi, jadi di sini mempromosikan, misalkan ada juga diskon produk gitu kan ya. Ya intinya jualan lah. Kemudian yang ketiga, eh polling ya, kuis atau pertanyaan yang melibatkan audiens. Kemudian konten testimoni atau ulasan pengguna, ulasan dari pelanggan pengguna sebelumnya. Nah, rencanakan frekuensi postingan, misal 3 sampai 4 minggu, dan pilih jadwal yang konsisten. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat posting 3 konten di media sosial. Yang pertama, desain 3 konten grafis yang berbeda berdasarkan kalender konten yang telah disusun sebelumnya. Nah, di sini adalah konten edukasi ya. Kemudian bisa menjelaskan fakta mengenai bahan-bahan organik. Kemudian yang kedua, konten promosi poster yang menginformasikan diskon khusus. Ada juga konten interaksi, posting yang mengajak audiens untuk memilih rasa favorit dan atau meninggalkan komentar. Pastikan semua desain konsisten dan identitas visual yang telah dengan identitas visual yang telah ditetapkan dalam desain brief, termasuk warna, font, dan tone. Nah, kemudian posting ketiga konten tersebut di media sosial yang dipilih. Silakan pilih salah satu saja sesuai dengan jadwalnya. Nah, di sini adalah outputnya berupa apa. Jadi yang pertama Anda buat desain briefnya lengkap ya. Identitasnya nanti siapa gitu kan, identitas visualnya, kemudian pesan utamanya, targetnya, dan tujuan brandingnya jelas. Kemudian yang kedua, konten media sosial ini dibuat ya, kalender kontennya selama 1 bulan dengan berbagai macam variasi konten. Nah, kemudian 3, konten grafis yang diposting di media sosial sesuai dengan konsep dalam bentuk atau dalam desain brief dengan tampilan yang menarik yang mencerminkan identitas produk atau jasa UMKM. Nah, ini ya, ini yang kita buat begitu kan. Oke. Nah, dari sini kita akan diskusi. eh, Adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Berarti ini bukan lagi yang konten-konten kemarin ya, tapi tentang makanan sehat terbaru ya. Betul. Ini memang kan Hmm, kita sudah masuk ke proyek ya. Nah, ya. berarti pertemuan 13, 14 sampai 15 itu kita proyek. Jadi yang namanya proyek itu memang kuliahnya tidak di kelas, tapi Anda kuliahnya sudah di lapangan. Memang harusnya Hmm. gitu kan ya, harusnya itu Anda mendampingi satu orang tuh satu UMKM gitu kan ya. Jadi Anda ke lapangan. Nah, jadi selama 3 minggu itu Anda fokus mengerjakan ya tugas-tugas yang memang berkaitan dengan UMKM. Nah, karena memang ini masuknya eh, Anda istimewa begitu kan ya, maka akan tetap akan dipandu bagaimana caranya Anda tidak dilepas begitu kan itu ya. Jadi kalau kalau memang misalkan yang eh,
Mungkin di kelas sebelah gitu kan ya mereka sudah dilepas gitu kan ya. Tapi kalau Anda mungkin ini masih butuh bimbingan gitu kan ya. Paling tidak eh, minggu sekarang misalkan Anda tidak perlu ini tidak perlu menyelesaikan semuanya, nggak perlu juga gitu kan ya. Misalkan sekarang kita kita fokus untuk membuat desain briefnya begitu kan. Nah, atau paling tidak kan kita harus menentukan dulu kan dalam apa namanya desain brief ini gitu kan ya. Nah, ini kan kita akan tentukan nanti tujuan apa namanya ya tujuan daripada misalkan kontennya apa, kemudian audiensnya siapa, begitu kan ya. Konsepnya bagaimana kan ini semuanya tergambar, terangkum dalam desain brief. Nah, itu. Oke. Mungkin ada lagi. Silahkan. Hmm. Ya, Mau menanyakan Pak untuk tugas yang kemarin Pak, itu dikumpulkan di mana ya Pak? dikumpulkan di Google Drive masing-masing. Di-upload ke bapaknya? Gimana tuh? Nanti saya akan minta linknya di akhir kan. Ya, pokoknya sekarang tugasnya dikumpulkan di Google Drive Oh. masing-masing. Jelas ya? Oh iya iya iya, jelas Eh, Pak. iya, kan gampang kan saya nanti tinggal minta linknya aja. Iya Kalau iya, gitu. linknya nggak bisa dibuka sama saya atau Anda restrike atau dibatasi, berarti sudah dianggap tidak mengumpulkan tugas. Nah, jadi Siap. begitu. Baik baik Pak. Ya, kan kalau di Google Drive kan ada nih, nanti Anda ngupload tanggal berapa sekian, kan ini ketahuan kan? Nah, si A nguploadnya ini, si ini terlambat itu ketahuan, tenang aja. Pokoknya Anda kumpulkan saja gitu kan di Google Drive. Oke, silakan ada lagi. Pak izin bertanya, Heeh. kan tadi dikumpulkan di Google Drive, Ya, kan bakal ketahuan terlambat atau tidaknya. Sedangkan kan ada tugas yang udah diupload duluan sebelum informasi eh, apa sih tugas yang dikumpulkan di Google Drive itu Pak gimana? Jadi langsung dikumpulkan di hari itu teh semua tugasnya di Google dikumpulkannya Drive-nya. kemana? Soalnya ke kan awalnya emang nggak tahu, maksudnya Heeh. belum ada info dari bapaknya dikumpulkan di Google Drive. Nah, tapi baru ngupload tugas semuanya itu misalkan hari ini, tapi ngerjain tugasnya mah tepat waktu gitu, Teh, Pak. Heeh. Gimana? Nanti juga ketahuan kan setiap dokumen file yang Anda buat itu kan ada ininya, ada tanggalnya gitu kan. Nah, Oh berarti dari Oh, file yang sudah di PDF kan gitu ya Pak? Dari mau file yang yang sudah di PDF kan mau belum gitu kan. Nggak apa-apa, bisa. Sorry. Silakan ada lagi. Atau mungkin ada yang kurang jelas gitu kan? Masih ragu-ragu? Oke. Halo, halo.
Apa tugasmu barusan sebut di beret ya? Yang di set brief. Sedangkan minggu kemarin-kemarinnya di Mike Herlin. hari ayeuna sebut UTS. Jadi di set brief. Kemarin apa sebut? Silakan. Kalau ada yang masih ragu boleh ditanyakan, silakan. Ada yang masih ragu? Mau bertanya Pak, Gimana? untuk itu kan yang konten tuh kan di-up-nya di sosial media ya. Ya, Kira-kira betul. si kontennya itu dimasukin lagi ke Drive apa gak usah Pak? Nah, jadi kontennya dimasukin ke Drive juga, begitu kan ya. Nanti, itu berarti yang aslinya kan? Ya Ya, betul. nanti nanti yang diupload ke sosial media kan ada. Nanti Anda screenshotnya saja. Jangan lupa di mention ke saya, gitu. Oke, silahkan. Ada lagi. Cara ininya kan bisa kan? Cara upload ke Google Drive pada bisa. Ada Sudah yang Bisa, bisa, Pak. bisa Bisa, ya? Pak. Bisa aman. Oke, aman ya. Nah, mungkin kalau ada yang belum bisa, nanti saya akan contohkan. Misalkan ini ya, misalkan kita ada eh, namanya katakan tugas ya. Tugas apa nih? Kita buat folder gitu kan ya. Foldernya, nah, kemarin Anda namanya apa? Dikasih nama nggak? Dikasih, Pak. Apa Heri namanya? baru upload. Heri baru upload sekarang, Pak. Tapi kalau Nama tugasnya tugasnya apa? Nama foldernya. bener, Pak. Ini katakan nama mata kuliahnya apa ini? Ya, pakai nama mata kuliah, Pak. Misalkan aplikasi desain grafis ya, saya tulis saja. Aplikasi desain grafis misalkan ya. Nah, kan bisa begini ya. Nah, Anda buat. Ini agak lemot kayaknya komputernya. Nanti kalau sudah, di sini kan Anda tinggal buat saja. Kalau memang misalkan ada tugas ke satu, kedua, atau tugas apa, Anda tinggal buat saja foldernya. Nah, kalau ada tugas ke satu, tugasnya apa? Misalkan nomor satu ya. Nah, terserah Anda tugasnya apa. Misalkan yang ini. Nomor satu, misalkan ya, ini tugasnya adalah tugas Anda bikin desain brief misalkan ya. Desain brief. Nah, misal begini kan. Nanti yang kedua apa gitu kan ya. Yang kedua Anda membuat misalkan kalender konten itu. Nah, kemudian yang ketiga misalkan Anda bikin konten gitu kan ya. Anda bikin ya. Ya. Nah, setelah itu nanti kan Anda ini ya, Anda akan eh ini ya misalkan nih. Nah, di sini misalkan ini ya, ini kan ada yang kita sudah buat nih misalkan. Oke lah. Nah, saya asal saja ini contoh ya, misalkan saya punya ini. Saya simpan di sini gitu kan.
Nah, Anda jangan khawatir gitu kan ya. Walaupun ini diuploadnya sekarang, tapi dia tahu gitu kan nanti bahwa file ini eh, dia dibuatnya tanggal berapa? Tanggal 13 Desember 2024. Nah, kapan terakhir diubahnya begitu kan? Ini akan ketahuan. Dari mana ketahuan? Dari metadata. Bahwa setiap file ini kan punya metadatanya. Anda membuat file itu kan ada gitu kan? Ada metadatanya gitu kan. Jadi jangan khawatir. Misalkan ini ada image gitu kan ya. Kan kita bisa dilihat di properties. Nah, di sini nanti akan ketahuan bahwa dia dibuatnya tanggal berapa gitu kan. Oh, ini 29 November gitu kan, 24 gitu kan ini. Kemudian dimodifikasi tanggal berapa gitu kan. Ini kan ya. Nah, ini diakses kembali gitu kan. Tanggal berapa berarti hari ini ya. Hari ini diakses gitu kan itu. Nah, di sini ini menyimpan data. Jadi kalau saya ke sini, saya seret gitu kan ya. Nanti dia ada datanya. Kita lihat saja. Tuh, dia 24 November 2024. Oke. Nah, jadi tenang saja. Makanya saya ke Anda, pokoknya Anda jangan khawatir gitu kan. Tugasnya dibuat saja. Nanti juga akan ketahuan siapa yang membuat apa begitu kan ya. Nah itu, kecuali mungkin Anda ubah gitu kan. Nah, jadi dia akan sesuai dengan tanggal yang terakhir diubah begitu. Baik, sampai sini aman? Oke, tenang ya. Jadi jangan khawatir yang upload hari ini. Pak, saya udah kemarin, udah dari dulu-dulu, tenang saja. Nah, ya, oke. Ada yang mungkin dia ngebut sistem kebut semalam gitu kan. Semuanya dikerjain hari ini langsung upload. Ada, nggak apa-apa. Yang penting Anda coba gitu kan ya. Kita buat yang terbaik. Oke, ada yang ditanyakan. Dari tadi yang disampaikan hari ini, soalnya sudah bisa di-download. Halo, halo, halo. Ya, Pak, Iya, soalnya sudah bisa di-download? Belum? Ada ya? di ruang ya, Pak. Iya, sudah ada yang sudah download belum? Sebentar, Pak. Nah, jangan-jangan belum ngakses ruangmu nih. Udah, cuman belum Udah. dilihat lagi. Iya, iya. Oke. Mhm. Mungkin ada yang ditanyakan dari tadi, dari soal itu. Kalau bikin kalender konten bisa ya? Bikin kalender konten aman? Aman, Pak. Aman, oke. Nanti di sini saya ada contoh nih, contoh formatnya seperti apa ya? Saya lupa lagi. Saya lihat ya, barangkali masih ada. Kalau ada nanti saya coba di share. Nah, wah, nampaknya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada berarti Anda bikin sendiri nih formatnya. Kalender konten ya. Saya nanti cari filenya.
Nah, jadi kalender konten itu mungkin Anda juga bisa bikin seperti ini ya. Eh, Dan tidak harus seperti ini. Kalau yang saya buat itu adalah untuk misalkan ini. Ini contoh ya, contoh. Coba. Misalkan kita di sini. Wah, kalau ada ini. Nah, ini contoh misalkan. Sekarang kita bikin untuk bulan apa? Misalkan eh, bulannya bulan Desember misalkan ya. Nah, Desember 2000 2024 minggu ke-1. Kita kasih aja. Ini minggu ke-1 tuh tentunya harinya ada 7 hari kan? Ada 7 hari. Nah, jadi kalau 7 hari otomatis Anda bikinnya 7 gitu kan ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti tinggal ini bikin. Ini baru juga hari ke-4 sampai dengan ke hari ke-7 gitu kan itu. Nah, nanti Anda bisa saja gitu kan. Misalkan hari ke-1 apa nih? Kan Anda bisa ya. Ini hari ke-1 gitu kan. Nanti ini hari ke-2, ke-3 gitu kan. Ini kebetulan 1 hari itu dia di uploadnya ada tiga kali. Dia jam 9, jam 12, atau jam 17 gitu kan. Ada juga di sini jam 17 atau jam 19 dia ini. Nah, kemudian di sini eh, ya di apa namanya di uploadnya di misalkan ada di yang di Facebook, di YouTube gitu kan, di IG gitu kan ya. Anda pilih nih. Kita kan tadinya sudah sepakat kan cuman berapa? Cuman 3 kan. Nah, berarti kan ini enggak gitu kan. Anda hapus misalkan. Delete kan gitu. Jadi ini sebetulnya bisa ini ya, ini bisa apa namanya? Bisa lebar-lebar, tergantung. Ini hanya contoh saja, contoh yang ke pinggir gitu kan itu. Kalau kalau hanya 3, ini misalkan 1, 2, 3, 4 nanti terus sampai sini ya. Anda buat atau sini boleh lah. Anda bikin gini, copy, paste di sini ya. Pastenya ini biar sama. Dan di sini kasih nomor berapa? 5 ya, 5. Ini nomor 6 misalkan. Ini nomor 7 ya. Nah, itu. Nanti ini tinggal diisi aja. Nah, diisi apa gitu kan. Oke. Ini contoh ya. Ini hanya contoh. Dan Anda tidak perlu persis seperti ini. Nggak perlu. Mungkin kita bisa dengan yang lain bentuknya. Ini hanya nanti ini diuploadnya di mana jamnya jam berapa gitu kan. Misalkan ini dia minggu pertama. Nanti minggu keduanya apa? Ada di bawah ini kan. 2, ke-3 misalkan. Kemudian dia minggu ke-4. Ini kalau mingguan ya. Ini kedua. Ini ke-3 gitu kan. Itu. Dan mungkin bentuknya pun tidak harus seperti ini. Ini minggu ke-4. Bentuknya bebas. Ini saya simpan. Idenya Anda boleh ngambil saya biasanya dari Pinterest kalau untuk ide-ide itu. Atau dari manapun, atau Anda nanya ke ChatGPT boleh ya. Atau nanya ke AI silahkan. Oke, baik. Sampai sini. Jangan lupa presensinya diisi gitu kan.
Nah, presensi diisi. Nah, kemudian Anda hari ini ya, hari ini berarti eh, sebentar. Ini bisa terlihat tidak? Saya lagi apa nih? Lagi screen apa? Menampilkan apa? Kalender Kalender konten, konten, Pak. Pak. Ada, Kan Pak, kelihatan ya? udah Ada, Oke, Pak. oke, baik kalau kelihatan. Ini takutnya saya ngomong udah lama-lama tapi nggak kelihatan gitu kan? Nah, ini berbahaya ya. Oke. Contoh ya, ini contoh kalender konten. Ini hanya contoh. Jadi bisa seperti ini, bisa enggak juga gitu kan. Itu tidak harus seperti ini menampilkannya. Yang jelas ada kalender konten. Jadi kalender konten ini kan sebagai acuan. Oke. Baik, sampai sini silahkan. Jangan lupa presensi di ruangmu diisi ya. Pak itu untuk seminggunya harus ngupload berapa konten Pak? Ya, Dalam seminggu harus ngupload berapa konten gitu Pak di sosial medianya? dalam seminggu harus ngupload berapa konten? Dalam seminggu harus ngupload berapa konten ya? Ya Pak. Jadi satu hari Anda cukup satu ide konten. Satu hari satu ide kontennya. Oh iya Pak, siap. Terima Oke, kasih ya Pak. itu Ya. kuncinya ya. Satu hari satu ide konten. Anda mau misalkan sehari nguploadnya mau 3 kali, mau sampai 5 kali silahkan, boleh. Nah, kalau tadi berapa konten tadi? Satu hari itu dia bikinnya berapa konten? 3, Pak. Iya, satu hari kan dia 3 kan. Ini baru juga hari pertama 3, hari kedua gitu dan seterusnya gitu kan. Gitu ya. Jadi makanya nggak ada ini gitu kan ya. Eh, pertanyaannya tidak perlu dijawab sebetulnya. Oke. Ya, silahkan ada lagi. Nah, kemudian jangan lupa ya nanti eh, Anda, ini di pertemuan keberapa kita sekarang? Ke-13 ya. Nah, di pertemuan ke-13, kemudian Anda jangan lupa hari ini isi juga presensi di pertemuan kelima. Pertemuan kelima, silakan apakah sudah diisi presensinya? Oke ya. Tidak dihadirkan, Pak. Hmm? Coba di refresh mungkin bisa nggak? Ya, Pak. Kalau belum belum ini di refresh aja, barangkali masih ini ya. Bisa Pak ya. Bisa. Nah, bisa, Pak. Bisa. Mungkin wah, servernya lambat Buffering. biasanya. Iya, Ya. betul. Jangan salahkan sinyal ya. Oke, pokoknya harus sabar paling gitu kuncinya. Sabar dan pasrah. Jangan pasrah, harus berusaha. Oke, silakan di open kameranya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Nah, ini saya sangat senang sekali ini nggak pada nanya gitu kan. Wah, ini enak ya. Mahasiswanya udah pinter-pinter. Waduh. Iya, Amin. yang penting nilainya A gitu kan. Gimana caranya? Oke Aduh. ya. Oke, silakan. Saya hitung sampai 3. Mana nih? Mana masih ada yang belum? Oke. Oh, jangan lupa list juga ya, list di sana, di mana di grup, biar nggak lupa ya. Anda list di grup. Oke, saya hitung sampai 3. Siap-siap, lihat.
kamera. 1, lihat kamera. 2, 3. Eh, Oh, ini karena ada ini ya, ada 2 ini sebentar, sekali lagi nih. 2 layar, saya 1 lagi, sebentar. Oke, masih lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, baik. Masih ada yang ditanyakan tentang tugasnya apa? Nah, jadi Anda coba ya untuk minggu sekarang, Anda tidak perlu semuanya. Misalkan Anda bikin apa? Kita brief saja dulu. Tapi kalau memang saya tanggung nih mau langsung kalender atau mau langsung semuanya dikerjain, boleh nggak boleh gitu kan? Oke, oke, aman ya tugasnya? Insya Allah aman, Pak. Insya Allah aman, baik. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan umur panjang, juga dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Pokoknya Anda jangan eh, putus harapan ya. Apalagi kalau memang misalkan Anda mengalami kendala-kendala dalam kegiatan belajar ini. Memang ya pasti yang namanya belajar ada aja tantangannya begitu kan. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, ternyata kok saya nggak bisa ya gitu kan. Pokoknya kuncinya adalah jangan lupa Anda dengan teman ini saling berkomunikasi. Ya, selain saling berkomunikasi, saling membantu ya. Jadi teman yang nggak bisa, gimana caranya dibantu sampai bisa. Jadi ketika kita sudah bisa, Anda jangan sombong. Nah, jangan pelit dengan ilmu Anda yang sudah bisa gitu. Anda bantu teman Anda sehingga nanti Anda akan lebih hebat lagi. Anda akan lebih pandai lagi. Jadi, orang hebat adalah orang yang menghebatkan orang lain, bukan hebat untuk dirinya sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan selamat beristirahat. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Saya tutup. Selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.